Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online mata kuliah prinsip manajemen. Di pertemuan yang ke-6 ini, atau pada bab yang ke-6 ini, kita akan membicarakan mengenai desain pekerjaan dalam manajemen. Kita mulai dengan pengertian desain pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan desain pekerjaan? Jadi, desain pekerjaan atau job design menurut Gibson dinyatakan sebagai suatu proses di mana manajer memutuskan tugas pekerjaan individu maupun wewenangnya. Desain pekerjaan ini melibatkan keputusan dan tindakan manajerial yang menspesifikasikan tujuan, job depth, range, and relationship untuk memuaskan kebutuhan organisasi maupun kebutuhan sosial dan pribadi dari pekerjaan yang diembannya. Nah, menurut penjelasan dari Herjanto, beliau menjelaskan bahwa desain pekerjaan adalah rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, di mana tugas dikerjakan, dan hasil apa yang diharapkan. Dari dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa desain pekerjaan adalah proses seorang manajer memutuskan tugas-tugas tertentu untuk orang-orang dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Ada 3 elemen dalam desain pekerjaan. Yang pertama yaitu elemen organisasional. Elemen organisasional ini berkaitan dengan efisiensi yang merupakan penggunaan sumber daya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pekerjaan yang dirancang secara efisien mampu mendorong pegawai dan memotivasi mereka untuk mencapai keluaran yang maksimal. Elemen organisasional ini terbagi menjadi 3 subelemen, yaitu pendekatan mekanistik, aliran kerja, dan praktek kerja. Pendekatan mekanistik ini mengidentifikasikan setiap tugas dalam suatu pekerjaan agar tugas-tugas dapat diatur untuk menimbulkan waktu dan tenaga para pegawai. Setelah pengidentifikasian tugas itu selesai, sejumlah tugas kemudian dikelompokkan menjadi satu pekerjaan. Hasilnya adalah spesialisasi. Pendekatan ini mendekatkan efisiensi waktu, tenaga, biaya tenaga kerja, latihan, dan pengembangan. Teknik ini masih banyak digunakan dalam operasi-operasi perakitan dan terutama efektif bila para pegawainya kurang berpendidikan atau kurang mempunyai pengalaman, karena akan mendapat pelatihan dari organisasi. Ya, subelemen berikutnya yaitu aliran kerja. Aliran kerja dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh sifat produk atau jasa. Produk atau jasa biasanya menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan-pekerjaan sehingga dibutuhkan aliran kerja dari suatu kegiatan. Kemudian, subelemen selanjutnya yaitu praktek kerja. Praktek kerja ini merupakan cara bagaimana pelaksanaan kerja yang ditetapkan. Metode praktek kerja ini biasanya terbentuk dari atau bagian dari kontrak atau perjanjian kerja dari serikat buruh. Hal ini mengurangi fleksibilitas Departemen Personalia dalam merancang pekerjaan-pekerjaan. Elemen yang kedua yaitu elemen lingkungan. Jadi elemen lingkungan ini
merupakan pengaruh eksternal yang mempengaruhi desain pekerjaan. Kemampuan dan ketersediaan pegawai potensial serta pengharapan-pengharapan sosial merupakan elemen lingkungan pokok yang berperan dalam pembentukan desain pekerjaan. Pertimbangan efisiensi harus diselaraskan dengan kemampuan dan tersedianya pegawai yang akan melaksanakan pekerjaan. Misalnya, banyak lowongan kerja yang kadang-kadang sulit untuk diisi karena tidak tersedianya calon pegawai yang mempunyai kemampuan spesifik atau kemampuan tertentu yang dibutuhkan perusahaan. Selain itu, desain pekerjaan juga dipengaruhi oleh pengharapan masyarakat. Misalnya, masyarakat di lokasi perusahaan meskipun tidak mempunyai keterampilan, namun kenyataannya sering menuntut lamaran kerja, menuntut lowongan kerja. Di samping itu, masyarakat yang mempunyai keterampilan, mempunyai pengharapan yang lebih tinggi dalam hal kualitas kehidupan kerja. Jadi, beberapa masyarakat atau individu yang mempunyai keterampilan yang lebih, mereka pasti mempunyai pengharapan lebih tinggi untuk mendapatkan gaji yang lebih besar. Elemen yang ketiga yaitu elemen keperilakuan. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam elemen keperilakuan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam hal otonomi. Jadi dalam melaksanakan tugas, seorang pegawai diberi wewenang untuk memutuskan keputusan yang berhubungan dengan tugasnya. Dengan diberikannya wewenang untuk mengambil keputusan, maka berarti akan bertambah tanggung jawab, sehingga akan cenderung meningkatkan perasaan lebih dipercaya atau dihargai. Kurangnya otonomi akan menyebabkan pegawai menjadi apatis atau menurun prestasi kerjanya. Hal ini akan mengakibatkan turunnya kepuasan kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, sub-elemen yang kedua dari elemen keperilakuan yaitu variasi. Jadi variasi pekerjaan ini perlu dibuat dengan tujuan agar para pekerja tidak merasa bosan dengan pekerjaannya, dengan rutinitas pekerjaannya. Jika seorang pekerja sudah merasa bosan dengan pekerjaannya, kemungkinan pekerja tersebut untuk membuat kesalahan akan semakin besar. Jika kesalahan itu benar-benar terjadi, tentunya pekerja akan mendapatkan teguran. Nah, dengan teguran ini, seorang pegawai akan merasakan kecewa atau tidak senang sehingga tidak puas dalam melaksanakan tugasnya. Nah, sub-elemen yang ketiga dari elemen keperilakuan yaitu identitas tugas atau identitas pekerjaan. Identitas pekerjaan ini merupakan ciri-ciri, jenjang atau tingkatan dan klasifikasi dari suatu pekerjaan. Bila pekerjaan tidak mempunyai identitas yang jelas, maka para pegawai akan kurang merasa bertanggung jawab atas pekerjaannya. Hal ini bisa berarti bahwa kontribusi atau sumbangan-sumbangan hasil pekerjaannya menjadi tidak jelas, sehingga kepuasan kerja akan dapat menurun. Sub-elemen keperilakuan yang keempat yaitu umpan balik. Umpan balik ini berupa nilai prestasi atas apa yang telah dikerjakan oleh seorang pekerja. Hasil atau nilai prestasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas harus diberitahukan sehingga dapat memperbaikinya atau dapat meningkatkannya, sehingga kepuasan kerja dari pegawai dapat ditingkatkan.
Jadi dalam desain pekerjaan juga ada tekniknya. Teknik desain pekerjaan ini juga terdiri dari beberapa elemen, beberapa bagian. Yang pertama yaitu penyederhanaan pekerjaan. Jadi pekerjaan dibagi-bagi ke dalam bagian kecil sehingga memungkinkan bagian-bagian tersebut untuk dapat dikerjakan bersama. Sehingga pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Yang kedua, rotasi pekerjaan. Dengan rotasi pekerjaan mempermudah seorang pegawai untuk secara sistematis berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain dalam pekerjaannya di dalam satu perusahaan atau satu organisasi. Sehingga pegawai tidak cepat merasa bosan karena apabila dia terus-menerus bekerja di satu departemen mungkin dia akan merasakan jenuh atau bosan karena rutinitas yang itu saja. Akan tapi rotasi pekerjaan ini mempunyai kelemahan yaitu produktivitasnya akan rendah karena setiap pegawai harus perlu waktu untuk dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang baru atau tugas yang baru atau tanggung jawab yang baru. Yang ketiga, pemekaran pekerjaan. Jadi pekerjaan diperluas sampai pada tingkat di mana bagian yang berkaitan erat dan saling mendukung diselesaikan oleh seorang pegawai atau bagian. Yang keempat, pemerkayaan pekerjaan. Pemerkayaan pekerjaan ini merupakan penambahan tugas dan tanggung jawab kepada pegawai. Dilakukan untuk mengurangi kebosanan. Jadi program ini memberikan lebih banyak otorisasi untuk melaksanakan pekerjaan dan pengambilan keputusan serta meningkatkan tanggung jawab. Nah, apa yang dimaksud dengan analisa jabatan atau analisis jabatan? Jadi analisis jabatan ini merupakan suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa ruang lingkup pekerjaan secara sistematik dan sistemik, menurut pendapat Sastro Hadiwiryo. Nah, analisa jabatan ini akan mencoba untuk mengupas suatu jabatan dengan memberi jawaban atas suatu pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana menjalankannya, mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan. Beberapa studi yang dapat digunakan untuk melakukan analisa jabatan yaitu kuesioner, kemudian menuliskan cerita singkat, pengamatan, dan wawancara. Kemudian kita masuk pada bahasan terakhir pada bab ini, yaitu mengenai deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan ini merupakan hasil pertama dari analisis jabatan. Jadi deskripsi jabatan dapat diartikan sebagai suatu pernyataan atau statement yang teratur dari berbagai tugas dan kewajiban suatu jawaban tertentu. Deskripsi jabatan adalah penjelasan tentang suatu jabatan, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, dan sebagainya. Penyusunan statement ini hendaknya bisa mudah untuk dipahami. Jadi cara berikut ini mungkin bisa digunakan untuk bisa lebih dipahami, seperti mengidentifikasi jabatan, kemudian ringkasan jabatannya seperti apa, lalu tugas yang dilaksanakan, pengawasan yang diberikan dan diterima, kemudian hubungannya dengan jabatan-jabatan lain, lalu ada bahan-bahan, alat-alat, dan mesin-mesin yang digunakan, lalu kondisi kerjanya seperti apa. Kemudian ada penjelasan istilah-istilah yang mungkin kurang familiar atau tidak lazim, itu harus
dijelaskan dalam deskripsi jabatan. Di dalam pembuatan deskripsi jabatan, bagian terpenting adalah menuliskan atau membuat tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk jabatan tersebut. Untuk itu kita bisa mulai menyusun dengan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan apa dan mengapa kita melaksanakannya. Dalam penyusunan deskripsi jabatan, biasanya atau sangat dianjurkan untuk memulai dengan kata kerja. Nah, ini contoh-contoh deskripsi jabatan banyak sekali kita dapatkan di internet. Kita bisa tahu macam-macam deskripsi jabatan. Nanti contohnya akan seperti apa, nanti bisa dilihat sendiri. Ya, demikian dari penjelasan materi bab yang ke-6 mengenai desain pekerjaan. Semoga dapat bermanfaat, memberikan manfaat. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa dihindarkan, karena kesempurnaan ini hanya milik Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.